Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mia Rusmiati dengan NIM 195100219 kelas B3 2019 dari Prodi Pendidikan Matematika dan Sains IKIP Siliwangi Cimahi. Dalam rangka memenuhi tugas UAS mata kuliah Mathematical Entrepreneurship 2 dengan dosen pengampu Bapak Wahyu Setiawan MPD. Di sini saya akan mempresentasikan bahan ajar dan juga media pembelajaran berbasis VBA Excel dengan materi yaitu pada materi perkuliahan semester 1 yaitu statistika dasar dengan subjudul ukuran letak dan pembagian data statistik. Adapun di sini pada slide ini mencantum kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi yang harus dikuasai mahasiswa, tujuan pembelajaran, dan petunjuk dari bahan ajar beserta media pembelajaran berbasis VBA. Kemudian di slide selanjutnya adalah ukuran letak dan pembagian data statistik. Ukuran letak dinyatakan dalam praktil. Praktil adalah nilai yang membagi data yang berurutan menjadi beberapa bagian, di antaranya kuartil, desil, dan persentil. Baik, yang pertama adalah ada kuartil. Kuartil merupakan ukuran letak yang membagi data yang sudah diurutkan menjadi 4 bagian sama banyak. Masing-masing bagian mempunyai 25% data. Kelompok data memiliki 3 kuartil, yakni kuartil bawah yang disimbolkan dengan Q1, kuartil tengah atau juga disebut dengan median yang disimbolkan dengan Q2, kuartil atas yang disimbolkan dengan Q3. Adapun langkah-langkah menghitung kuartil adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengurutkan data dari yang terkecil hingga terbesar. Yang kedua, menentukan letak kuartil. Langkah-langkah menghitung kuartil ini sama halnya dalam langkah-langkah menghitung desil dan juga persentil. Letak kuartil bisa dihitung dengan menggunakan rumus letak KI sama dengan data KI per 4 dikali N tambah 1. Rumus ini berlaku untuk kuartil data tunggal, di mana diketahui dengan I itu adalah 1, 2, atau 3, dan juga seterusnya. Untuk data kelompok, kuartil dirumuskan sebagai berikut. KI sama dengan TB ditambah I per 4 dikali N dikurang FKI dibagi FI dikali I. Adapun keterangan dari rumus data kelompok adalah sebagai berikut. KI itu adalah kuartil KI, di mana diketahui bahwa itu adalah 1, 2, dan 3, dan juga seterusnya. TB adalah tepi bawah kelas KI yang diketahui. N adalah jumlah data. Kemudian FKI adalah frekuensi kumulatif kurang dari kelas yang memuat KI. Kemudian FI sama dengan frekuensi pada kelas yang memuat KI dan I merupakan interval. Untuk bisa memahami dari rumus-rumus yang telah disebutkan, mari kita melihat contoh soal sebagai berikut. Yang pertama adalah contoh soal kuartil data tunggal. Di contoh soal ini, tentukan Q1, Q2, dan Q3 dari data 3, 4, 7, 8, 7, 4, 8, 4, 9, 10, 8, 3, 7, 12. Nah, untuk menjawabnya seperti ini. Data yang tadi telah disebutkan, kita urutkan menjadi seperti ini, terurut dari yang terkecil hingga yang terbesar. Dari data yang sudah diurutkan, diketahui bahwa N atau jumlah data adalah 14. Kemudian, letak Q1 yang pertama ditanyakan adalah Q1 adalah I-nya 1, N-nya 14. Kemudian kita masukkan di sini langsung masuk ke rumus I-nya 1, N-nya 14.
berapakah letak KI di data berapakah, kemudian kita tekan ini, yaitu 3,75. Berarti letak KI itu di data urutan 3,75, yaitu di mana XI-nya X3 kita masukkan data X3 di sini kita cari data yang ketiga. 1, 2, 3. Data X3 itu berarti 4. Kita masukkan di sini 4. Kemudian kita diketahui bahwa sisanya adalah 0,75. Kemudian kita masukkan 0,75. Dan kemudian diketahui bahwa tadi yang dicari itu adalah, yang kita ketahui itu adalah data ketiga. Data ketiga kita simpan di sini. Sebelum data ketiga itu adalah, sesudah data ketiga itu adalah data keempat. Berarti data keempat dikurang data ketiga. Diketahui bahwa data keempat 4 dan data ketiga 4, maka diketahui 4 dikurang 4 sama dengan 0. Kita masukkan di sini 0. Dan berapakah hasilnya? Kita tekan di sini. Hasilnya adalah 4. Begitu juga berlaku dengan mencari data Q2, dan juga data Q3 seperti ini. Jika ingin menghapusnya, kita tinggal tekan hapus, kemudian kita bisa memasukkan data yang kita cari. Kita tekan hapus, kita masukkan misalkan Q2. Q2 di sini adalah 2, diketahui N-nya 14, kemudian kita tekan, hasilnya menjadi 7,5. Q-nya itu data ke-7, data ke-7,5 itu. Data ke-7 itu adalah 7, kemudian sisanya adalah 0,5, kemudian 7 dikurang 7 yaitu hasil dari X8, X8 dikurang X7. Hasilnya adalah 7 dikurang 7 hasilnya 0, maka KI-nya adalah 7. Jadi seperti itu berlaku juga untuk mencari Q3. Kemudian di set selanjutnya adalah cara mencari contoh cara mencari soal kuartil data kelompok. Berikut ini nilai ulangan matematika dari 40 siswa adalah sebagai berikut. Dikelaskan dari 40 sampai 49 jumlahnya atau frekuensinya 3, dari 50 sampai 59 jumlahnya 8 frekuensinya, dari 60 sampai 69 frekuensinya 12, dari 70 sampai 79 frekuensinya 9, dari 80 sampai 89 frekuensinya 6, dari 90 sampai 99 frekuensinya adalah 2. Kemudian dari pertanyaan dari soal kuartil data kelompok ini, hitunglah nilai kuartil atas, kuartil tengah, dan kuartil bawah. Kita mengetahui kan bahwa nilai kuartil atas itu adalah Q3, kuartil tengah itu adalah Q2, dan kuartil bawah itu adalah Q1. Kemudian untuk menjawabnya, kita masukkan tabel di sini dari nilai frekuensi dan kita cari frekuensi kumulatifnya, yaitu dengan cara 3 simpan di sini, kemudian 3 ditambah 8, 11, kemudian 11 ditambah 12, 23, 23 ditambah 9, 32, 32 ditambah 6, 38, 38 ditambah 2 sama dengan 40. Dengan jumlah frekuensi keseluruhan adalah 40. Jadi diketahui N-nya adalah 40. Nah, kemudian untuk menjawabnya, di sini diketahui kuartil atas yaitu Q3. Tadi kan rumus yang pertama itu bahwa untuk mencari yang pertama rumus data tunggal itu kita cari dulu, yaitu bahwa rumusnya itu I/4 dikali N ditambah 1. Nah, di sini adalah kuartil ketiga, I-nya 3, 3/4, N-nya 40 ditambah 1. Maka hasilnya adalah 30,75. Nah, kita cari di mana sih frekuensi kumulatif yang 30 lebih 75 itu, 0,75 itu, yaitu adalah ada di frekuensi kumulatif kelas 70 sampai 79. Nah, jadi 70 sampai 79. Kemudian kita masukkan TB-nya. TB di sini adalah
tepi bawah, di mana tepi bawah ini kelas 70 ini dikurang 0,5. Jadi jadi TB-nya adalah 69,5. Kemudian diketahui intervalnya jarak dari 40 ke 49 itu berapa? Di sini diketahui bahwa jarak dari kelas dari interval 40 ke 49 adalah 10. Kemudian N-nya diketahui bahwa tadi jumlah frekuensinya adalah 40. Kita masukkan N-nya 40. Kemudian diketahui frekuensi kumulatif. Kita cek di sini bahwa FKI itu frekuensi kumulatif kurang dari kelas yang memuat KI. Berarti frekuensi kumulatif kelas yang memuat KI, yaitu tadi kan diketahui 70 sampai 79. Frekuensinya adalah kumulatifnya 32, tetapi FKI itu frekuensi kumulatif kurang dari kelas yang dimaksud, berarti kita di sini adalah di bawah 32, yaitu 23. Kemudian dibagi FI itu diketahui bahwa frekuensi kumulatif kelas yang dimaksud tadi, yaitu pada kelas 70 sampai 79 frekuensinya adalah 9. Kita masukkan di sini adalah frekuensinya 9. Kemudian kita masukkan intervalnya. Interval itu adalah berarti I di sini adalah yang dicari. Yang dicari itu kuartil ketiga. Ralat, jadi I yang di sini itu adalah kuartil ketiga, bukan interval. Tadi saya menyebutkan interval. Jadi di sini yang ketiga, yang dicari itu KI 3, I-nya 3, yang di sini adalah interval. Interval itu ya jarak dari 40 ke 49. Maksudnya adalah 10. Kemudian di sini diuraikan apabila menggunakan media PBA Excel, kita langsung tekan ini, maka hasilnya adalah 77,27. Di sini saya telah menulis, di sini adalah hasilnya 77,27, jadi nilai KI 3-nya adalah 77,27. Kemudian juga berlaku untuk mencari kuartil tengah atau Q2 dan juga kuartil bawah atau Q1. Bisa langsung dengan menggunakan media PBA Excel ini. Kita tinggal masukin rumus TB-nya berapa, I-nya berapa, N-nya berapa, FKI-nya berapa, VI-nya berapa, intervalnya berapa. Kemudian kita tinggal tekan ini, maka nilai kuartil yang kita maksud nilai kuartil yang kita maksud akan keluar secara otomatis. Akan tetapi di contoh soal ini kita satu persatu mulai N 1/3/4 dikali 40 hasilnya berapa, kemudian dikurangnya berapa jadi berapa. Kalau di sini langsung tinggal masukin semuanya data yang kita maksud, kemudian tinggal tekan tombol ini, maka datanya akan langsung keluar. Hasilnya akan langsung keluar. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan desil. Desil merupakan ukuran letak yang membagi data yang sudah diurutkan dari terkecil hingga terbesar menjadi 10 bagian sama banyak. Jadi masing-masing bagian memiliki 10 data keseluruhan dan memiliki 9 nilai desil. Desil dihitung dengan rumus letak DI data ke I per 10 dikali N tambah 1 dengan I sama dengan 1, 2, atau 3. Sedangkan rumus untuk data kelompok sama DI sama dengan TB ditambah I per 10. Akan tetapi untuk kuartil I per 4 di desil berlaku I 10. N dikurang FKI per FI dikali interval. Untuk keterangannya sama, DI desil ke I, TB tepi bawah kelas DI, N jumlah data, FKI frekuensi kumulatif kurang dari kelas yang memuat DI, kemudian FI frekuensi pada kelas yang memuat DI, kemudian I adalah interval. Kita masuk ke contoh soal. Contoh soalnya diketahui data 11, 9, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 10, 15.
Tentukanlah desil kedua dan juga desil keempat. Pengerjaannya sama seperti pada kuartil, hanya di desil diketahui bahwa dibaginya dengan 10. Kalau di desil dibaginya dengan 4. Diketahui bahwa yang dicari adalah desil kedua, 2/10, N-nya 10 ditambah 1, maka hasilnya 2,2. Kita masukkan coba di sini, I-nya yang dimaksud adalah 2 dan N-nya adalah 10, maka hasilnya 2,2. Kemudian dari 2,2 ini diketahui bahwa nilai X2 itu, nilai yang kedua itu adalah 5. Kita masukkan 5 dan sisanya tadi adalah 2,2, berarti 0,2. Berarti 0,2. Kemudian XI di sini itu kan diketahui bahwa yang tadi itu kan diketahuinya XI di sini adalah X2. Berarti XI di sini X3, XI di sini X2. X3 data X3 dikurangi data kedua, urutan ketiga dikurangi urutan kedua, yaitu 5 dikurangi 5, maka hasilnya adalah 0. Kemudian kita tinggal tekan DI, maka hasilnya adalah 5. Sama halnya berlaku dengan cara mencari letak desil keempat. Hanya yang menjadi perbedaan di desil adalah, ini salah, dibagi dengan 10. Desil data tunggal. Masuk ke halaman selanjutnya. Ini adalah contoh soal desil data kelompok. Dari data berikut, hitunglah desil ketiga, desil ke-6, dan desil ke-9. Tabel data nilai 1000 siswa yang mengikuti tes. Dari 0 sampai 9, nilainya dari 10 sampai 19, dan juga sampai dengan 90 sampai 99. Frekuensinya tercantum seperti ini. Kemudian sama menjawabnya. Kita untuk menjawab pertanyaan di sekelompok, kita membuat frekuensi kumulatif, yaitu dengan cara menambahkan setiap frekuensinya. 4 ditambah 9, 13 ditambah 86, hasilnya 99, begitu selanjutnya dan seterusnya, sampai pada akhirnya menghasilkan 1000, dan diketahui bahwa frekuensi keseluruhannya adalah 1000 atau N-nya adalah 1000. Diketahui kita menggunakan rumus yang sama seperti pada mencari data kelompok, yang dimaksud di sini desil ketiga. 3/10, N-nya adalah 1000 ditambah 1, maka hasilnya adalah 303. Nah, 303 ini berada di frekuensi kumulatif kelas mana? Yaitu berada di frekuensi kumulatif nilai atau kelas 40 sampai 49. Nah, kemudian kita cari D3-nya dengan rumus yang telah tadi kita ketahui, dengan rumus ini. Kemudian tepi bawahnya tadi ada di frekuensi 40. Untuk mencari tepi bawah diketahui bahwa tepi kelas bawah ini yaitu 40 dikurangi 0,5, hasilnya 39,5. Kemudian dikalikan dengan I yang dicari adalah 3 dibagi 10, N-nya 1000 dikurang FKI. FKI di sini itu yaitu frekuensi kumulatif desil yang di bawahnya, yaitu tadi kan nilainya kelas 40 sampai 49. Frekuensi kumulatifnya itu 532, akan tetapi yang dimaksud FKI di sini adalah yang di bawahnya 532, yaitu 297. Jadi di sini dimasukkan 297 untuk FI-nya, yaitu frekuensi kelas desil. Desil yang dimaksud yaitu kelas 40 sampai 49, yaitu 235. Kemudian kita masukkan di sini. Coba kita masukkan di sini TB-nya yaitu 39,5. 39,5 yang dicarinya adalah desil ketiga. Kemudian N-nya 1000. FKI-nya frekuensi kumulatif kurang dari kelas yang dimaksudnya adalah 297. Kemudian FI-nya 235. Intervalnya yaitu jarak dari 10 sampai 19 adalah 10. Kemudian kita tekan, maka hasilnya 39,62.
Begitu juga untuk mencari desil ke-6 dan juga desil ke-9, langkahnya sama hal seperti mencari desil ketiga, desil ketiga. Selanjutnya kita masuk ke halaman selanjutnya yaitu pembahasan tentang presentil. Presentil adalah ukuran letak yang membagi kumpulan data yang sudah diurutkan menjadi 100 bagian, sama banyak dan tiap presentil memiliki bagian 1% data, serta sekumpulan data terdapat 99 buah presentil. Presentil sama dihitung dengan rumus yang berlaku pada kuartil dan desil, akan tetapi di presentil itu I-nya dibagi dengan 100 sama dikali dengan N ditambah 1. Untuk rumus mencari kelompoknya yaitu TB dikali I per 100 dikali N dikurangi FKI per FI dikalikan dengan interval. Dengan keterangan sama seperti yang diketahui pada desil dan kuartil. Kita masuk ke contoh soal seperti ini. Untuk contoh soal presentil data tunggal diketahui datanya 6734837610515, tentukan presentil ke-30. Selanjutnya ini data yang sudah diurutkan dan telah diketahui bahwa N-nya atau frekuensinya adalah 10. Yang dicari adalah kuartil ke-30 ini sudah tadi saya coba, kita masukkan 30 di sini, N-nya adalah 10 dan hasilnya adalah 3,3. Nah, data ketiga yaitu angka berapakah? Setelah diurutkan yaitu angka 4, sisanya 0,3. Dan kemudian untuk XI-nya, tadi XI di sini adalah X4 dan XI di sana adalah X5. X3 ya, XI di sini X3 dan sesudahnya itu X4. X4 dikurangi X3, data keempat dikurangi data ketiga yaitu 6 dikurang 4 hasilnya 2. Hasilnya adalah 2. Kemudian bagaimana kuartilnya? Maka di sini 2 dan kuartilnya keluar adalah 4,6. Seperti itu. Kemudian kita masuk ke contoh soal pembahasan presentil data kelompok. Presentil data kelompok dengan soal diketahui data tabel kelompok di bawah ini, datanya dari 41 sampai 45, selanjutnya seterusnya sampai dengan 66 sampai 79 dengan frekuensi 3, 5, 10, 12, 11 dan juga 9. Pertanyaannya adalah dari data tersebut tentukan presentil ke-25. Sama kita masukkan dulu, kita cari dulu frekuensi kumulatifnya seperti apa dan diketahui bahwa N-nya atau jumlah frekuensi keseluruhannya adalah 50. Kemudian kita masuk menjawab jawaban yaitu yang dicari adalah presentil ke-25. Kita masukkan 25 per 100 dikalikan dengan N 50 ditambah 1, maka hasilnya adalah 12/3/4 atau 12/3/4 di sini itu kita ketahui bahwa 12/3/4 itu adalah 12,75 atau 12,75. Nah, maka kelas yang memuat presentil 25 yaitu 12,75 itu ada di kelas berapa? Di sini ya, termasuk frekuensi kumulatif yang angka 12,75, berarti ada di kelas 51 sampai 55. Kemudian kita masukkan di sini presentil ke-25 itu yaitu di mana TB-nya adalah 51 dikurang 0,5 adalah 50,5, kemudian yang dicarinya I-nya 25 dibagi per 100 dikali N-nya 50 dikurang FKI-nya yaitu yang di bawahnya yaitu 8 dibagi FI-nya, frekuensi kelas 51 sampai 55 adalah 10, maka hasilnya adalah 52,75. Coba saya hapus dulu di sini. Hapus dulu di sini, kita coba TB-nya adalah 50,5, kemudian I-nya adalah 25, kemudian N-nya yang kita ketahui adalah 50, kemudian FKI-nya adalah 8, kemudian FI-nya adalah 10, dan kemudian intervalnya adalah 5.
Nah, kita langsung tekan di sini adalah 52,75 dengan menggunakan media pembelajaran PBA, kita tinggal masukkan pesannya, kita tinggal masukkan datanya, kemudian kita tekan, maka hasilnya akan keluar seperti itu. Baik, untuk presentasi materi statistika dasar dengan pembahasan kuartil, desil, dan persentil cukup sampai di sini. Semoga pembahasan dan presentasi yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.